Skalto, silakan perkenalkan diri Anda. Oke, nama gue Budi. Umur berapa? Umur sih 26. 26. Budi itu seorang apa sih? Budi seorang manusia sih. Cuman ada sedikit pengalaman di banyak hal. Pengalaman apa sih yang sampai mendatangin lo ke sini? Ini kayaknya pengalaman gak bener nih. Pengalaman yang nyeritain, ya tau lah. Coba kita lihat. Maunya pengalaman apa? Dengan tentang pengalaman hidup lo, makanya lo adalah mantan Seorang bicara soal seorang, ada sedikit pengalaman. Dulu sempat suka sama yang namanya itu Cimeng. Nah, coba dong ceritain dari awal lo bisa masuk ke dunia itu sampai ada di titik ini. Kalau bicara soal masuk, bukannya masuk sih, keinginan ingin tahu yang berlebih dan nyaman. Ceritain dong. Nyaman, sampai lupa. Ngerasain yang namanya susah, ngerasain yang namanya, pokoknya seneng aja udah nyaman di situ, ya udah susah lah. Dulu separah apa sih emang lo sampai lo bilang kayak gitu? Parah sih, parah banget. Parahnya ya lupa sama orang tua. Lupa sih enggak, cuman ketika orang tua ngebilangin jangan, itu nggak bener, gue yang nggak ngehirauin. Akhirnya ya itu yang bikin jeleknya di situ. Kalau ngomongin hal kayak gitu, kalau gue bilang lo itu terjerumus, lo setuju nggak? Kalau terjerumus sih enggak, yang kayak gitu itu ciptaan Tuhan lo, itu tumbuhan ciptaan Tuhan yang rasanya lo mungkin kalau nyobain bagaimana rasanya, gue yakin lu bakalan bilang enak banget, sampai lu senyum sendiri, ketawa sendiri, dan lu lupa sama masa lalu. Udah itu aja. Ntar kalau gue kasih lu mau lagi. Berarti lo nggak setuju nih sama yang dibilang anak pergaulan? Itu Enggak, balik lagi sama enggak. orangnya ya berarti ya? Balik lagi, seorang laki-laki bandel itu wajar, nakal itu wajib. Kalau buat bandel dalam artian apa? Gue waktu itu bandel cuman, ya bandel salahnya gue lahir dari keluarga kurang duit, kurang ganteng, kurang banyak lah. Dari situ gue berinisiatif untuk mutar otak dan salah jalan. Salah jalan. Lo katanya pernah sampai jualan juga ya? Pernah nggak ngejual sih. Ada temen yang nanyain, "Bud, punya?" Gue bilang, "Gue punya sedikit, cuman ya udah sini gue bayarin." Dan kesini. Gue kenal sama teman-teman gue yang dulunya gue bilang dia nggak benar, akhirnya bukan yang gue ikutan sih, ya guanya emang dasar guanya gitu nggak benar. Terus lo juga pengalaman hidup lo sampai ada di titik lo sekarang udah mulai sadar nih sama semuanya. Coba dong cerita dari awal. Bicara soal sadar itu, lu ingat lu siapa. Misalnya gue Budi dan gue seorang anak, dan gue punya ibu, punya bapak, punya adik, punya keluarga. Di situ balik lagi, kalau emang lu mau bandel atau nakal ya di hal yang kayak begitu, itu ngelanggar hukum. Lu tahu sendirilah akibatnya orang ngelanggar itu bagaimana. Bisa sampai ke titik
tapi ini kan pasti kan ada sebab akibat yang prosesnya ia harus tahu akibat dari perbuatan itu apa gitu. Lu juga pernah bilang kan sama gua kalau lu pernah Berurusan sama polisi, iya sampai akhirnya lu pergi ke mana? suatu daerah, dan gua banyak belajar, intinya mah belajar. Kalau diceritain soal dari gua dulu yang begitu ya, dari suka make sampai sempat pernah menjual bahkan partai besar dan berurusan sama penegak hukum, itu luar biasa. Alhamdulillahnya di situ lu sadar apa yang lu lakukan itu melanggar agama. Iya, lu melanggar. Apalagi negara, hukum negara. The best lah pokoknya mah. Pengalaman yang bikin lu tahu kalau itu tuh nggak benar. Sebenarnya bukan nggak benar sih, nggak baik. Kalau gua nggak benar, ntar gua dibilang sama orang. Kalau yang waktu gua pernah berurusan pada saat itu sama polisi, ya gua pernah cabut dari Tangerang. Pada saat itu masih sekolah kelas 3 loh. Kelas 3 gue udah cabut dari Tangerang, gue pergi ke suatu daerah, gue belajar banyak untuk lebih baik lagi, nggak gitu lagi. Udah dari situ belajar jadi tukang ya serabutan lah, tukang nebangin pohon, tukang ngulungin aqua, ngulungin barang-barang yang benar-benar menurut gue berbau-bau duit. Gua belajar sama kakek gua dulu yang masih hidup tuh, pernah belajar bikin golok, belajar mecahin batu di kali, nyari pasir sampai jadi tukang bangunan. Menurut gue itu pengalaman yang benar-benar the best lah. Di umur gue pada saat itu, umur gue 18 tahun. Pengalaman yang udah benar-benar the best banget lah. Artinya hidup itu bagaimana, artinya perjalanan dari zaman jahiliyah gitu ya, zaman gak benar ke menuju kebenaran itu yang benar-benar gitu, hidup yang benar-benar lebih baik gitu dari yang kemarin. Berat, sumpah berat. Nggak sedikit temen yang ngajak lagi, dan akhirnya alhamdulillah di titik ini gue ingat siapa gue, siapa Tuhan gue, siapa orang tua gue. Dari semua proses hidup yang udah lo jalani, lu merasa ada nyesel nggak sih? Soal penyesalan pasti ada sih, cuman di akhir udah pasti di akhir. Kalau sekarang gua punya barang nih, punya hijau, punya kasih cimeng. depan muka lu masih mau nggak? Punya cimeng, lu nawarin gua. Kemungkinan, tapi kayaknya gue liat lu nggak punya. Ya balik lagi ke guanya lah. Insya Allah gue nolak. Insya Allah ya. Insya Allah. Sekarang kasih pesan-pesan dong buat yang nonton nih. Iya, buat pesan, berarti pesan moral nih ya. Pesan moral biar nggak kayak gua. Apa biar kayak gua nih? Biar nggak kayak gua. Kalau pesan gua sih, kalau emang lu doyan yang kayak begituan jangan lu doyanin. Doyan mah nih ya, berbakti sama orang tua. Ingat pokoknya mah eling. Yang kayak begitu lu ngerasain nikmatnya sesaat lu nikmatin. Lu bakar, lu isap yang dalam, lu kolerin lagi, lu giting gitu kan, ngerasa lu
happy, lu seneng, tetap aja lu punya masalah, balik-baliknya ke siapa? Ke orang tua dan ke Tuhan. Menurut gua ya sekarang lu ingat siapa lu, siapa Tuhan lu, siapa orang tua lu. Udah, lu cuma seorang anak yang harus berbakti ke orang tua. Orang tua lu mau bagaimana, gimana, nurut. Pesan gue begitu. Gue kenapa kejadian begini, gue gak nurut sama orang tua gue dan gue keras kepala. Dan akhirnya bikin susah gue sendiri pada saat itu. Berarti sekarang hidup lu udah normal aja kan, udah baik-baik aja gitu. Alhamdulillahnya di titik ini sedikit membaik, sedikit ya. Walaupun banyak godaan banyak. Semakin lu memperbaiki diri, semakin banyak orang yang mau merusak. Harus lu ingat, pinter-pinter ngolah otak, mikir sebelum penyesalan datang di akhir.